Jujur, saya nyaris lupa untuk bahas potongan kedua dari anime Mushoku Tensei karena masih banyak tugas yang perlu dikerjakan. Melanjut cerita berikutnya dari Mushoku Tensei Season 1 Part 1, di mana Rudy dan Eris diteleportasikan ke benua iblis dan bertemu dengan iblis pair bernama Ruiger. Mereka sepakat untuk memulai perjalanan dengan nama Party Dead End. Rudy bertujuan untuk membantu Eris pulang ke rumah, sementara Ruiger berniat untuk membersihkan nama baik kaumnya dengan membantu Rudy dan Eris untuk pulang. Mushoku Tensei Part 2 rilis mulai tanggal 4 Oktober 2021 hingga 20 Desember 2021. Masih digarap oleh Studio Bin dan masih bersumber pula dari light novel. Jumlah episode untuk part kali ini sebanyak 12 dan tentunya akan diselingi dengan adegan kocak dari Rudy dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Mushoku Tensei. Masih ditokoh-utamai oleh Rudeus Grerat atau Rudy sebagai bocil biadab yang sejatinya merupakan ugly bastard yang berinkarnasi. Eris Boreas Grerat sebagai putri bangsawan tersohor tanah Vitoa yang gampang ke-trigger, dan Ruiger Supardia sebagai perwakilan dari kaum iblis pair yang berniat untuk membersihkan nama kaumnya. Part kali ini berlatar waktu setelah 1 tahun Party Dead End memulai perjalanannya. Mereka tengah transit pada sebuah daratan yang berbatasan dengan laut. Eris hendak mandi tanpa pakaian renang, dan tentunya Rudy sangat antusias untuk melihatnya. Namun, harapan itu sirna tatkala Ruiger menginfokan jika lautan di sini masih terdapat banyak monster. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan berita buruk, di mana ongkos perjalanan untuk Ruiger melebihi batas finansial mereka, yakni sekitar 2000 koin zamrud. Hal ini memaksa mereka untuk menjalankan misi kelas S, meski itu tidak bisa langsung mencukupi kebutuhan mereka. Alhasil, Rudy dan kawan-kawan terpaksa menghemat biaya perbekalan dan tidur di tempat sederhana. Malam itu Rudy bertemu dan Hitogami lagi setelah 1 tahun lamanya, di mana Hitogami memberi saran agar Rudy membeli cemilan di pedagang kaki lima, lalu berjalan di gang tikus. Besoknya, Eris berlatih bersama Ruiger untuk mengasah kemampuannya, dan untuk pertama kalinya, Eris berhasil mendaratkan serangan ke arah Ruiger. Sementara itu, Rudy menerima saran Hitogami dan membeli beberapa cemilan, yang kemudian ia bawa ke gang tikus. Di sana, Rudy memberikan semua cemilannya kepada gelandangan, yang ternyata adalah Kishirika, yakni Kaisar Agung Raja Iblis. Rudy sendiri mengira jika Kishirika adalah bocil kesepian, yang terpaksa main raja-rajaan seorang diri. Lalu ia pun mengikuti permainan Kishirika dengan menyamar sebagai anak buahnya. Hal itu tentu membuat Kishirika sangat senang, ditambah dengan utang budinya kepada Rudy atas makanan yang diberikan. Dengan demikian, Kishirika memberikan Rudy satu permintaan untuk dikabulkan. Awalnya Rudy meminta harta berlimpah, atau tidak menguasai setengah dunia. Namun Kishirika tak mampu memberikannya karena itu terlalu besar. Kemudian, Rudy meminta Kishirika untuk menyerahkan tubuhnya. Tapi ketika dia hendak membukanya, Kishirika teringat jika dia udah punya tunangan. Alhasil Kishirika memberikan Rudy sebuah mata iblis, kemudian pergi meninggalkan tempat. Mata tersebut mampu membuat Rudy melihat masa depan, sesuai dengan jumlah konsumsi mana yang ia pakai. Dan dengan mata itu pula, Rudy sempat menyelamatkan seorang PP, alias preman pasar yang tadinya hendak ketiban kunci. Setibanya di tempat, Rudy langsung membagikan apa yang ia dapat kepada Eris dan Ruiger. Lalu dia berniat untuk mencoba kemampuan barunya dengan bertarung melawan Eris. Kekuatan barunya berhasil membuat Eris tumbang 2 kali, dan itu malah melukai perasaan Eris. Tak berhenti, Rudy berniat untuk mencoba kekuatannya dengan melawan Ruiger, namun ia malah bonyok sendiri. Pada akhirnya Rudy menyesali perbuatannya, karena secara tidak langsung ia telah menyakiti perasaan Eris yang telah berlatih habis-habisan untuk melampauinya. Setelah itu, Rudy berniat untuk menjual tongkat sihir pemberian Eris, namun usaha itu dihentikan oleh Ruiger. Ruiger mengaku jika situasi ini merupakan salahnya, namun tindakan untuk menjual tongkat pemberian Eris adalah ide yang sangat buruk, karena itu bisa menciptakan retakan besar di antara mereka. Dengan demikian, Ruiger bersedia untuk menjadi penumpang gelap bersama Rudy dan Eris, namun ia juga memberi syarat agar Rudy mencari opsi lain. Tiba-tiba, mereka didatangi oleh preman yang diselamatkan Rudy tempo hari, yang saat itu memperkenalkan diri sebagai Gallus Cleaner. Sementara itu, kita diperlihatkan oleh aktivitas keseharian Roxy dan 2 rekannya, yang tengah berada di kota yang sama dengan Rudy. Roxy memiliki 2 rekan yang dulunya berasal dari party yang sama dengan Paul Grerat, alias bapaknya Rudy. Yang satu bernama Talhan,
Yang satunya lagi adalah wanita elf bernama Elinalys Dragonrod, di mana ia sangat suka ngeot dengan sembarangan pria. Kedatangan mereka sendiri ditujukan untuk mencari anggota keluarga Paul yang hilang, antara lain kedua istrinya Zenith dan Lilia, juga Rudy dan Aisha. Sementara Norn sudah dikabarkan aman bersama Paul. Mereka juga sangat mengantisipasi kemunculan party bernama Dead End, karena di sana terdapat iblis per yang dirumorkan sangat berbahaya. Berdasarkan kabar yang beredar, party Dead End beranggotakan satu gadis berambut merah yang suka bertarung, pria buta cinta keadilan tapi nggak podcast, dan yang terakhir dirumorkan sebagai bocil yang suka bikin onar. Roxy dan rekannya berpencar sembari menggali informasi tentang keberadaan keluarga Paul, dan ia sempat bertemu dengan Eris dan Roger yang tengah berlatih, lalu kabur setelah diintimidasi Roger. Setibanya di penginapan, Roxy malah bertemu dengan Elinalys yang tengah ngeot dengan 5 pria sekaligus, sehingga Roxy memutuskan untuk membubarkan pemandangan suram itu. Tak lama setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ditambah dengan terdapat party Dead End yang mengancam eksistensi mereka. Kembali ke Rudy dan kawan-kawan, di mana ia dan Eris akan berlayar menuju daratan Zan, sedangkan Roger akan diangkut bersama Galus sebagai penumpang gelap. Rudy sudah membayangkan jika pelayarannya bersama Eris akan menciptakan adegan mantap-mantap, tapi nyatanya, dia hanya dipaksa untuk mengurus Eris yang mabuk laut. Setibanya di daratan, Rudy akan membiarkan Eris di penginapan, sementara ia akan pergi untuk menjemput Roger di sindikat penyelundupan. Di sana Rudy bertemu dengan beberapa ras manusia hewan yang dijadikan budak, lalu dipertemukanlah Rudy dengan Roger. Di sana, Roger berniat untuk membebaskan ke-6 budak yang sejatinya masih anak-anak. Rudy sempat berniat untuk menggantikan peran Roger, namun Roger memaksa agar Rudy lebih memprioritaskan keamanan para budak. Sesuai kesepakatan, Rudy akan menyembuhkan dan membebaskan para budak, yang salah satunya telah tewas karena dibunuh. Usai menunggu cukup lama, Rudy dan Roger akan mengantarkan para budak ke kota terdekat, namun masih ada satu selundupan yang tertinggal di bunker. Rudy pun memutuskan untuk pergi seorang diri, di mana barang yang dimaksud adalah anjing dengan badan bongsor. Setelah membebaskan si anjing, Rudy malah bertemu dengan ras manusia setengah hewan, lalu ia malah diculik dan dipenjara di wilayah pemukiman manusia setengah hewan. Rudy tentu diperlakukan layaknya sampah dan tidak diperbolehkan untuk mengenakan pakaian. Rudy dituduh telah melakukan pelecehan terhadap anjing bongsor yang ternyata adalah hewan suci ras manusia setengah binatang, atau yang lebih dikenal dengan nama Diduldia. Rudy bisa saja kabur menggunakan kekuatannya, namun ia mengurungkan niat karena tak tahu arah menuju pelabuhan. Setelah 1 minggu menunggu, akhirnya Rudy kedatangan teman yang sudah ia anggap sebagai juniornya di penjara. Dia bernama Gis Nokadia. Gis dijebloskan ke penjara karena curang dalam berjudi, namun ia tak membawa sedikit pun informasi mengenai Roger dan Eris. Rudy sendiri sempat mengajak Gis untuk kabur, namun ia menolak. Setelah itu terjadilah kebakaran di wilayah Dilduldia yang disebabkan oleh para penyelundup yang berniat untuk menculik beberapa manusia setengah hewan. Situasi ini Rudy dan Gis manfaatkan untuk kabur dari penjara, namun mereka tak kunjung pergi dan berniat untuk membuat kaum Dilduldia berutang budi dengan cara memberikan pertolongan, lalu menurunkan hujan sembari memukul mundur para penyelundup. Akan tetapi, aksi Rudy dan Gis tak berjalan lancar, karena dalang dibalik penculikan ini adalah Galus, yang ternyata sangat kuat dalam bertarung. Dia juga lah yang menghambat Eris dan Roger untuk datang. Kemudian terjadilah pertarungan antara Rudy, anjing suci, dan Gis melawan Galus, di mana pada pertarungan ini, Rudy berhasil membuat Galus tak berdaya, namun dia juga pingsan. Selang beberapa waktu, Rudy dikejutkan dengan kedatangan Eris dan Roger, di mana Gis sudah menjelaskan kejadian aslinya kepada mereka berdua. Beberapa warga Dilduldia juga nampak meminta maaf atas kesalahpahaman mereka, juga berterima kasih atas jasa yang Rudy berikan. Di tanah Vitoa, kita diperlihatkan oleh pemandangan kacau, di mana keluarga Boreas yang selama ini memerintah tanah Vitoa dilengsarkan oleh seorang bangsawan baru bernama Darius. Setelah itu, mereka mengeksekusi mati pemimpin lama, yang tak lain adalah Sauros, yakni kakek Eris. Kembali ke Rudy dan teman-temannya, mereka akan menghabiskan waktu 3 bulan ke depan untuk hidup santai di wilayah Dilduldia, sembari menunggu musim hujan berlalu. Di sana mereka juga sempat berbincang dengan kakak laki-laki Gilein, dan Eris juga nampak melatih ponakan Gilein yang bernama Mitona dalam berpedang. Hingga 3 bulan kemudian, Rudy dan kawan-kawan harus berpisah dengan warga wilayah Dilduldia, dan Eris dan berat hati berpisah dengan Mitona. Sebelum pergi, kakak Gilein menantang Eris dalam berpedang, namun pertarungan itu hanya berlangsung selama 1 detik,
dan Eris mengaku kalah. Kemudian mereka pun berpisah. Di sini Gis akan nebeng untuk pergi ke kota Milis, yakni kota suci yang juga merupakan tujuan Rudy berikutnya. Mereka sempat menemukan penanda dari 7 kuasa agung, yakni pejuang terkuat di dunia, antara lain Dewa Teknik, Dewa Naga, Dewa Perang, Dewa Iblis, Dewa Kematian, Dewa Pedang, dan Dewa Utara. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di ibu kota Milis, lalu berpisah dengan Gis yang memberi isyarat agar Rudy singgah ke kuil petualang. Setibanya di penginapan, Rudy menggelar rapat dalam rangka membersihkan nama kaum Spear, di mana tepat setelah Roger menolong seseorang, Rudy akan memberikan jimat berwujud Roger, sembari meyakinkan jika iblis Spear bukanlah kaum yang jahat. Keesokan harinya, Eris dan Roger akan pergi membasmi goblin, karena kebetulan bayaran di kota Milis sangatlah tinggi. Sementara itu, Rudy sempat bertemu dengan seorang penculik dan membuntutinya hingga ke markas utama. Akan tetapi, usaha tersebut gagal, karena Rudy tanpa sengaja menemukan celana dalam. Dia pun dengan terpaksa menunjukkan diri dengan menutup identitas menggunakan kolor. Awalnya Rudy disibukkan dengan 2 petarung wanita dan bulatan segede planet. Lalu datanglah pemimpin mereka yang ternyata adalah Paul. Rudy menceritakan pengalamannya selama dia terdampar di benua iblis. Namun Paul malah memberikan respon yang buruk, sembari mengatakan jika Rudy hanya berpetualang ceria dengan cewek, hingga tanpa sadar masih punya kewajiban untuk mengorek informasi mengenai korban bencana teleportasi. Rudy yang belum bisa memahami situasi malah berkelahi dengan ayahnya. Dia tentu lebih unggul karena mampu menggunakan beberapa mantra sihir. Namun kericuan seketika terhenti dengan kemunculan Norn yang melindungi ayahnya, ditambah fakta bahwa dia tak mengakui Rudy sebagai kakaknya. Pada akhirnya, Paul menceritakan fakta sebenarnya, jika seluruh penduduk desa masa kecil Rudy telah terteleportasi, termasuk Zenith, Lilia, Aisyah, dan Sylvie, di mana ayahnya sengaja membentuk organisasi khusus yang bertugas untuk mengumpulkan orang-orang yang terteleportasi. Fakta tersebut benar-benar membuat mental Rudy terguncang, sebab ia mengira jika selama ini keluarganya berada dalam kondisi baik-baik saja. Lalu datanglah Roger dan Eris dengan wajah curiga. Eris sendiri sempat berniat untuk mengajar Paul, karena tidak bisa menghargai perjuangan anaknya. Roger menghentikannya, karena mereka tidak boleh ikut campur dalam masalah keluarga. Di samping itu, kita juga diperlihatkan bencana teleportasi 1 tahun silam, dengan Paul sebagai perspektif utama, di mana kala itu ia terpaksa berkelana bersama Norn ke tempat asing, hingga membentuk organisasi khusus, meski hingga sekarang masih belum bertemu dengan kedua istri dan 1 anaknya yang masih hilang. Di masa sekarang, Paul hanya bisa lari dari masalah yang menimpanya. Lalu ia didatangi Gis yang ternyata merupakan salah satu anggota kepercayaannya. Gis memberikan nasihat agar Paul lebih menghargai perjuangan anaknya. Dia juga mengatakan jika Rudy tetap bahagia hanya karena tidak ingin mengkhawatirkan ayahnya. Besoknya Paul menerima saran dari Gis untuk pergi menemui Rudy yang kebetulan tengah bersama Eris dan Roger. Dia pun memutuskan untuk berbicara 4 mata dengan Rudy, hingga akhirnya berbaikan. Paul juga memberikan informasi jika tanah Vitoa yang akan Rudy tuju kemungkinan besar telah habis. Namun Eris sudah bersiap untuk menerima kemungkinan terburuknya. Setelah beberapa waktu mengumpulkan perbekalan di Milis, Rudy dan rombongannya akan melanjutkan perjalanan. Kali ini akan lebih mudah, karena Paul memberikan sekantung ongkos perjalanan dan surat izin yang akan memudahkan mereka. Kemudian Rudy berpisah dengan adiknya Norn dan juga ayahnya. Setelah Rudy pergi, Paul didatangi Gis yang masih berniat untuk melakukan pencarian ke lokasi yang belum terjamah semenjak bencana besar. Hal ini membuat Paul kembali bersemangat dan segera akan memulai rapat untuk operasi berikutnya. Sementara itu, Rudy dan rombongannya telah sampai ke wilayah lain, di mana Roger terus-menerus mendapatkan tantangan untuk berduel. Dan sisi baiknya mereka juga bisa menyebarkan fakta positif mengenai suku Spear yang dikenal jahat. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan lewat pelayaran terakhir. Baru setelah itu mereka akan sampai di benua pusat. Rudy akan memprioritaskan untuk mencari anggota keluarganya yang hilang dan membersihkan nama kaum Spear. Baru setelah itu mereka bisa memulangkan Eris. Di lain lokasi, lebih tepatnya kota Kishirika, di mana Roxy nampak asik berbincang dengan kawan lamanya yang bernama Nokopara, yang mana ia juga merupakan sosok yang dulunya sempat memalak Rudy dan malah diajar habis-habisan oleh Roger. Nokopara sempat mempertanyakan kabar Roxy yang tak kunjung pulang ke kampung halamannya, lalu menyarankan agar Roxy segera pulang. Roxy menerima saran kawannya dengan baik, lalu pulang ke kampung halamannya. Di sana Roxy sempat menolong salah satu bocil yang tengah bermain, namun ia sontak pergi karena tak bisa memahami bahasa telepati kaumnya sendiri. Kemudian dipertemukanlah Roxy dengan ayah dan ibunya, tapi Roxy malah memutuskan untuk langsung pergi.
Hal itu tentu membuat ibunya menangis, karena sudah sekian lama menunggu kepulangan anaknya. Dan hal ini juga membuat Roxy ikut menangis, lalu memutuskan untuk menginap sementara. Usai berbaikan dengan keluarganya, Roxy mendapatkan informasi jika Rudy adalah ketua party Dead End yang ia takuti. Maka tak heran jika Rudy juga berpetualang bersama kaum Spare. Roxy segera kembali ke kota Kishirika, lalu menginformasikan kepada dua rekannya, dan mereka memutuskan untuk tidak menemui Rudy dalam waktu dekat, dan lebih memprioritaskan anggota keluarga Paul yang lain. Setelah sekitar 3 bulanan lebih, Rudy kembali bertemu dengan Hitogami, yang kali ini memberikan saran agar Rudy dan rombongannya pergi ke Shirone. Kemungkinan besar Lilia dan Aisyah tengah ditawan oleh Pangeran Ketujuh, dan Rudy diharuskan untuk menggunakan nama samaran. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di kerajaan Shirone, yakni kerajaan yang jika dilihat secara visual merupakan gabungan dari kultur Asia dan Timur Tengah. Di sana Rudy akan pergi sejenak sembari meninggalkan Eris dan Roger di penginapan. Tak disangka, Rudy malah dibuntuti oleh sosok tak dikenal, yang ternyata adalah adiknya Aisyah, yang kini tengah berusia 6 tahun. Aisyah tengah ditawan oleh penjaga kerajaan Shirone, dan Rudy dengan spontan menolongnya, dan kabur dari lokasi kejadian. Aisyah membawa surat permintaan tolong dari ibunya Lilia, yang nantinya hendak dikirimkan ke ayahnya Paul. Rudy sendiri sempat menanyakan apakah tidak ada orang lain di keluarganya yang bisa diandalkan selain ayahnya, dan Aisyah tentu menjawab tidak, karena ia memiliki kakak laki-laki sangean yang udah nyimpen kancut di usia 5 tahun. Rudy sendiri menerima saran Hitogami dengan baik, dengan mengatakan jika namanya adalah Pawang Dead End. Kemudian, Rudy mempertemukan Aisyah dengan Eris dan Roger, di mana setelah itu mereka tidak akan langsung pergi menyelamatkan Lilia, dan lebih memilih untuk menunggu surat balasan dari Roxy, yang Rudy kira tengah berada di istana Shirone. Keesokan harinya, Rudy didatangi oleh pengawal Pangeran Ketujuh yang bernama Ginger, yang akan mempertemukan Rudy dan Roxy. Rudy tentu sangat bersemangat ketika tahu jika suratnya diterima Roxy dengan cepat. Namun setibanya di sana, perlengkapan dan tongkat sihirnya disita. Lalu ia menyadari jika ini merupakan jebakan dari Pangeran Ketujuh, yang juga menawan Lilia sebagai sandera. Pangeran Ketujuh yang bernama Pax berniat untuk menjadikan Rudy sebagai sandera, karena ia ingin menjebak Roxy yang Pax kira merupakan kekasih Rudy. Di sini, Rudy sempat menegaskan jika Roxy tidak akan datang, jika Pax tidak menyebarkan berita tertangkapnya Rudy di kerajaan Shirone. Pax tidak percaya, karena dia bisa menjebak Rudy dengan Lilia, meski sejatinya, Rudy tidak hanya datang untuk menyelamatkan Lilia. Tak butuh waktu lama, Rudy didatangi oleh pangeran ketiga yang bernama Zenoba, di mana ia merupakan seorang mania action figure buatan Rudy. Namun di sisi lain, dia dijuluki sebagai anak dewa, karena memiliki kekuatan fisik di luar batas kemampuan manusia. Di lain sisi, beberapa penjaga meminta bantuan Roger dan Eris untuk menyelamatkan keluarga mereka yang ditawan oleh Pangeran Pax. Namun di saat yang sama, Zenoba nampak menyeret adiknya Pax lalu mengancam akan memutus kepalanya jika dia tidak mau membebaskan Rudy. Terlihat jika Rudy telah berhasil mengambil hati Zenoba dengan iming-iming bahwa dia akan mengajarkan Zenoba tentang cara membuat action figure yang baik dan benar. Dengan demikian, Rudy bisa selamat. Begitu pula dengan anggota keluarga yang ditawan, termasuk Lilia dan Aisyah. Usai menyelesaikan urusan di Shirone, Rudy dan rombongannya akan melanjutkan perjalanan. Sementara Lilia dan Aisyah akan diantarkan menuju ke Milis kalau nggak salah, yakni tempat Paul dan Norn. Sebelum pergi, Lilia memberikan Rudy sebuah prasasti sakral miliknya, yang tak lain adalah celana dalam Roxy, dan juga kalung jimat pemberian Sylvie, yang hendak ia berikan saat Rudy berulang tahun di usia ke-10. Pada akhirnya juga, Aisyah menyadari jika si Pawang adalah kakaknya Rudeus, lalu ia mengucapkan salam perpisahan. Lama kemudian, Rudy dan rombongannya telah tiba di pegunungan es. Di sana mereka nampak beristirahat, sedangkan Eris masih berlatih bersama Roger. Di akhir pertarungan, Roger mengakui Eris sebagai pejuang, sekalipun Eris belum pernah sekalipun mengalahkan Roger. Besoknya, mereka menyusuri wilayah pegunungan es, dan dikejutkan dengan kemunculan Dewa Naga Orsted, dan tangan kanannya yang bernama Nanahoshi Shizuka. Orsted memiliki kutukan yang membuat semua orang di dunia takut padanya, namun itu tak berlaku untuk Rudy. Rudy sendiri sempat dibuat bingung tatkala Orsted mengetahui nama Roger dan Eris. Ia bahkan juga tahu jika Paul hanya memiliki 2 anak perempuan, dan tidak beranggapan jika Rudy merupakan anak dari pasangan Paul dan Zenith. Rudy juga keceplosan tatkala ia mengatakan kenal dengan Hitogami. Orsted langsung melancarkan serangan ke arahnya, namun dihalau oleh Roger, yang kemudian terkapar akibat perbedaan kekuatan. Tak berhenti, Rudy masih mendapatkan cover dari Eris, namun dia jauh lebih lemah ketimbang Roger.
Alhasil Orsted mampu dengan enteng menghajar Rudy. Namun Rudy masih bisa bertahan dan melancarkan sihir tanpa rapalan. Hingga pada akhirnya Rudy tewas di tangan Orsted. Lalu ia kembali bertemu dan Hitogami. Di alam bawah sadarnya, Rudy langsung bertanya alasan mengapa Hitogami sangat dibenci oleh Orsted. Dia mengatakan jika Orsted merupakan dewa jahat, yang secara alami akan memusuhi dewa yang baik hati. Rudy tak memiliki sedikit pun penyesalan, terkecuali fakta bahwa dia masih belum mantap-mantap. Tak diduga, Hitogami memberikan fakta mengejutkan bahwa Rudy masih belum sepenuhnya tewas. Tangan kanan Orsted berubah pikiran dan menyuruh Orsted untuk menyembuhkan Rudy. Di sana juga ada Aerys yang menangisi kondisi Rudy, sementara Roger hanya sebatas terkapar pingsan. Untuk sekarang, mereka akan beristirahat di tempat ala kadarnya. Rudy sempat menceritakan tentang kebenaran sosok Hitogami kepada Roger, dan Roger turut senang karena berkat keberadaan Hitogami pula, reputasi kaum iblis Per kian membaik. Beberapa hari kemudian, mereka telah tiba di kampung halaman Rudy, yang kini hanya tersisa puing-puing kehancuran. Sesuai kesepakatan, Rudy telah membuat reputasi kaum Spear menjadi lebih baik, dan Roger terpaksa berpisah karena sudah memenuhi kontraknya untuk mengantarkan Rudy dan Aerys. Usai berpisah dengan Roger, Rudy dan Aerys menemukan perkemahan orang-orang yang hilang, dan bertemu dengan Gillen yang kebetulan ada di sana. Di sana mereka mendapatkan berita dari seseorang bernama Alphonse, bahwa Sauros tewas karena harus mempertanggungjawabkan bencana teleportasi, sementara Philip dan Hilda juga dirumorkan tewas karena diteleportasi ke daerah konflik. Dalam rangka menyelamatkan reputasi keluarga Boreas, Aerys diharuskan untuk menikah dengan bangsawan tersohor di tanah Vitoa, dan tentu Gillen tak bisa menerima kesepakatan ini. Aerys meminta waktu untuk menyendiri, sementara Rudy nampak berkeliling untuk mencari kabar ibunya Zenith dan Sylvie, yang kemungkinan masih hidup. Malamnya, Rudy didatangi Aerys, yang memintanya agar Rudy membuka segel Aerys untuk pertama kalinya. Tidak ada adegan mantap-mantap seperti yang kalian harapkan, tapi Rudy dan Aerys benar-benar melakukannya. Besoknya, Rudy bangun dengan wajah gembira, namun itu bersamaan dengan kabar bahwa Aerys memutuskan untuk mengembara bersama Gillen. Rudy sempat bertanya kepada Alphonse, tapi Alphonse sudah berjanji untuk tidak menceritakan keberadaan Aerys dan Gillen kepada Rudy. Rudy jatuh dalam keterpurukan, dan juga kehilangan arah untuk menentukan tujuan berikutnya. Roger nampak terus mengembara dan memperbaiki reputasi kaumnya. Aerys dan Gillen juga mengembara agar bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Aerys juga bercita-cita ingin mengalahkan Dewa Naga suatu saat nanti. Zenoba juga terlihat merindukan Rudy yang udah ia anggap sebagai gurunya. Gis juga nampak mengembara dan mengharapkan kehadiran Rudy sebagai suplai air minum. Di lain lokasi, Talhan dan Kisrika nampak asik mabuk-mabukan. Tapi ujung-ujungnya, Kisrika yang katanya akan metraktir malah nggak punya uang. Alhasil Roxy lah yang membayar biaya minum. Sebagai gantinya, Kisrika akan menggunakan salah satu mata iblisnya untuk melacak keberadaan keluarga Rudy. Di mana Lilia dan Aisyah nampak bertemu dengan Paul di Milis. Rudy nampak terpuruk, sementara Zenith masih terlalu samar. Tapi besar kemungkinan bahwa dia berada di benua Begarit, lebih tepatnya kota labirin bernama Rapan. Di lain lokasi, Rudy yang masih terpuruk akhirnya bangkit ketika ia mengingat masa-masa indah bersama ibunya. Juga kali pertamanya ia keluar rumah di kehidupan sebelumnya. Di ujung cerita, kita diperlihatkan oleh penampilan Sylvie yang kini sudah tumbuh besar dan bekerja kepada sosok penting yang sepertinya sangat berpengaruh. Dan season 1 pun berakhir. Tepat setelah Rudy meninggalkan wilayah didol dia, salah satu teman Tona nampak memegang boneka Rudy, Aerys, dan Roger, di mana salah satu bonekanya nampak didominasi dengan warna putih, yang kemungkinan besar menandakan jika Roger akan tewas di akhir cerita ini. Ya, itu teori liar. Di bagian musik ending, kita juga diperlihatkan tubuh Rudy yang transparan, sementara Roger dan Aerys nampak berwarna. Hal ini merupakan perspektif Orsted yang mengetahui segalanya yang ada di dunia, kecuali Rudy yang sejatinya berasal dari dunia lain. Kerajaan Sirone dan Milis memiliki satu kesamaan unik, di mana istananya sama-sama dihiasi dengan ornamen kubah yang khas dengan budaya Timur Tengah. Namun uniknya, wilayah pelabuhan Sirone malah lebih memiliki kesan Asia ketimbang Timur Tengah. Saya pribadi sempat dibuat penasaran dengan fakta bahwa Orsted bukanlah satu-satunya dewa, karena masih ada 6 dewa lain, yang salah satunya digadang-gadang lebih hebat ketimbang Dewa Naga, yakni Dewa Teknik. Dan jika Hitogami dimasukkan ke dalam 7 kuasa agung, maka jumlahnya menjadi 8. Tapi karena Hitogami tidak eksis di dunia, maka kehadirannya tidak akan dihitung. Nama Nanahoshi Shizuka sendiri sempat mencuri perhatian saya, karena dari sekian banyak karakter,
hanya dialah yang memiliki nama Jepang. Ada kemungkinan jika dia merupakan reinkarnator, sama seperti Rudy. Hal ini juga menjawab bagaimana dia bisa menjadi tangan kanan Orsted. Karakter Tona di anime ini disulisuarakan oleh orang yang sama dan yang mengisi suara Diona di Genshin Impact, yakni Shiori Izawa. Adegan mantap-mantap Rudy dan Aeris sengaja tidak diperlihatkan secara terang-terangan, sebagai penegasan bahwa seri ini bukanlah anime hentong. Sekalipun Elinalis punya fetish aneh dan bermantap-mantap dengan sembarangan cowok. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Keiko, watashi wa arigatou, mata aimasho.